Daud, kamu kemana? Cari tanah kuburan. Untuk siapa, Pak? Untuk papa. Tapi hari itu langsung berubah. Shalom, sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat John Pregador karena sudah setia mendukung channel ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tanda-tanda seseorang dikatakan mau meninggal. Tentunya ada sesuatu yang dia lakukan menjelang dia dipanggil Tuhan, yaitu kebaikan-kebaikan yang tak pernah kita duga. Kita akan dengarkan dari Evangelis Daud Tony langsung tanda-tanda orang mau meninggal. Tentunya sebelum kita meninggal, pastikan kita akan mendapatkan mahkota yang disediakan untuk kita di sorga. Dan untuk mendapatkan mahkota ini, Evangelis Daud Tony akan menjelaskan secara tuntas agar sebelum kita meninggal dipanggil Tuhan, kita sudah mendapat sesuatu yang dipersiapkan untuk kita di sorga nanti. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung mendengarkan khotbah Evangelis Daud Tony. Selamat mendengarkan. Sorga dan Firdaus itu beda. Firdaus adalah bagian dari sorga. Sorga saat ini tidak ada orang mati. Yang ada adalah malaikat dan Tuhan. Tapi Firdaus tempat orang-orang yang mati dalam Tuhan untuk menunggu hari pembagian mahkota. Suatu kali Tuhan bicara sama saya, Daud, siapkan tanah kuburan untuk ayah kamu. Itu 2 minggu sebelum ayah saya meninggal. Saya ngomong sama adik saya Yohan, Han, kita akan delingan Karanganyar untuk cari tanah kuburan. Untuk siapa Daud? Untuk papa. Papa memang mati toh? Yo. Papa saya sehat, enggak sakit. Saya ke rumah papa saya. Pak, Daud, kamu kemana? Cari tanah kuburan. Untuk siapa, Pak? Untuk papa. Loh, aku memang mati toh Daud? Iya. Papa saya itu percaya Yesus, tapi mulutnya belum bertobat. Dia maki-maki pembantu, maki-maki mama saya, semua dimaki-maki. Maka disebut babah kresek, selalu kresek bunyi terus. Ngomel, terus itu kebun binatang semua. Tapi hari itu langsung berubah. Baik-baikin mama saya, baik-baikin pembantu. Pajak motor, pajak-pajak dibayarin semua. Setelah itu dia setrika bajunya dia semua dan nyiapkan makanan untuk mama saya dan pembantu-pembantu untuk stok. Siapin semua. Dan itu nyetrika baju yang mau dipakai untuk penguburannya dia. Dan apa yang terjadi? Waktu saya khotbah di Jakarta. Saya ke Surabaya. Waktu itu untuk khotbah di tempatnya Pak Irman Santoso. Saya dijemput Pak Bambang, jemaatnya Pak Irman. Begitu saya tiba bandara Surabaya, Tuhan bicara, Daud, ada apa Tuhan? Hari ini ayahmu kupanggil pulang. Batasnya jam 10 malam. Sebelum jam 10 malam, engkau beritahu keluarga dan engkau boleh berdoa. Dan beritahu teman-temanmu. Hah? Saya ngomong sama Pak Bambang, Bambang, ada apa nih? Ayah saya mau meninggal, nanti ngelayat datang ya. Dia gini. Loh, Pak Daud, papamu sakit tak? Enggak. Saya telepon mama saya. Mama di mana? Ini sama papa baru makan bakso. Jadi papa saya tuh makan bakso, saudara. Ada apa? Ini malam ini batasnya jam 10, papa mau dipanggil Tuhan. Hah? Apa Daud mati? Iya. Jadi dia, mama saya, papa saya makan bakso, mama saya gini. Bentar lagi mati. Adik saya, kakak saya tak telepon semua. Teman-teman tak telepon semua. Jadi sebelum ini dipanggil tak telepon semua. Nanti datang ya. Ini batasnya jam 10 sebabnya. Sehat. Dan apa yang terjadi? Hanya mencret aja. Pagi saya itu pergi saya makan bakso. Mama saya jam 8 malam serangan jantung. Dek.
jam 9 saya doa, Tuhan beri aku kesempatan untuk terakhir kalinya aku melihat papa saya. Tuhan tidak jawab. Karena apa? Saya ingin kan waktu jam 9 ke Solo, wah enggak cukup. Saya doa lagi, Tuhan beri waktu. Saya telepon, papa gimana? Di ruang ICU ini. Jam 9.30 malam saya berdoa, Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Waktu saya berkata menyembahan jam 9.30 malam saya doa menyembah Tuhan, Tuhan bicara. Hari ini, jam ini, detik ini, ayahmu bersama aku di Firdaus. Yes. Itu seperti tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya di Surabaya, saya bisa melihat papa saya sendiri. Dipegang sininya semua. Dan dalam tubuhnya keluar cahaya. Naik ke atas. Ada pintu. Pintunya terbuka. Pintunya emas. Bukan aluminium. Emas. Des, buka. Langsung ditok. Tok. 6-9 tahun. Bukan di sini, tapi di pintunya. Baru saya ngerti. Yang dihitung di Firdaus beda dengan di KTP. Kalau KTP kan lahir, betul? Tetapi itu dihitung sejak dalam kandungan. Waktu sel telur, sel sperma ketemu, itu disebut hari pertama. Makanya kalau orang aborsi menggugurkan kandungan, itu adalah pembunuhan. Karena apa? Karena sejak dalam kandungan sudah dihitung kehidupan. Tok 6-9 tahun. Langsung papa saya masuk, berubah jadi muda. Jadi nanti kita di Firdaus semua berubah jadi muda-muda. Langsung jubahnya putih. Nah, di situ dijemput hamba Tuhan namanya Stefanus Pinky yang meninggal berapa bulan sebelumnya. Langsung gini, Kojang Pak, kita ketemu lagi di sini. Berarti kita nanti di Firdaus saling mengenal. Saling apa, saudara? Saling apa? Kojang Pak ada di sini, kita ketemu lagi. Haleluya, kayak gitu. Dan papa saya ikut, saya lihat banyak sekali jumlahnya di Firdaus itu, saudara. Bajunya putih-putih dan penyembahannya beda dengan yang di gereja. Kalau di gereja kan gini, ada yang gini sambil ngantuk. Sana enggak, adalah. Sana itu penyembahannya beda. Gini, adalah. Yang disebut segenap hati, segenap jiwa. Searah semua. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan suruh papaku keluar. Aku yang gantiin. Kok enak di situ gitu lah. Papa saya gini, aku ada di sini ya. Gitu. Tuhan bicara, belum waktunya. Dan Tuhan beritahu satu rahasia, yaitu tentang mahkota. Tapi saya hanya diberitahu tentang rahasia 2 mahkota. Mahkota yang pertama adalah mahkota kemuliaan. Apa saudara? Mahkota apa? Mahkota kemuliaan itu adalah mahkota utama. Jadi kalau orang yang percaya Yesus mempertahankan iman, mati dibunuh, martir. Itu mahkota nomor 1. Dan pemberitaan Injil. Injil itu diberitakan, orang itu percaya atau tidak. Itu juga bagian dari mahkota kemuliaan. Nah, termasuk saya bertobat dalam pelayanan Pendeta Gilbert. Dalam pelayanan saya banyak yang bertobat. Itu bagian saya Gilbert dapat semua.
Jadi inspirasinya multi level marketing itu dari sana adalah. Jelas? Buah-buah. Jadi buah penginjilan. Nah, terusan biayai anak sekolah Alkitab jadi hamba Tuhan dan dia memberitakan Injil. Itu adalah mahkota nomor 1. Karena penginjilan adalah perintah Yesus Kristus langsung. Ngomong sebelahnya, beritakan Injil. Jelas? Dan yang kedua, mahkota kehidupan. Apa saudara? Mahkota kehidupan itu adalah buah-buah pertobatan. Melayani gereja, terima tamu, jenguk orang-orang sakit, bantuan sosial, bangun gereja, pembangunan gedung. Itu adalah mahkota nomor 2. Jadi mahkota nomor 1 adalah penginjilan. Makanya saudara, saya beritahu, dimanapun engkau tempat, beritakan Injil. Terusan saya ngomong sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Beritakan Injil. Pintunya ditutup. Des. Istri saya telepon saya, Papi, Papa sudah dipanggil Tuhan. Jam berapa? 9.45 tepat. Saya udah lihat Papa di situ. Sebelum jam 10 dia aku panggil. Di situ saya baru mengerti bahwa penginjilan itu adalah mahkota utama. Tepuk tangan untuk Tuhan kita adalah. Jadi mulai hari ini saudara, dimanapun engkau berada, dimanapun tempat, engkau harus apa saudara? Bersaksi. Saksi tentang apa? Yesus Kristus. Nah, kalau saudara menghadapi masalah okultisme, saya ajari sebuah doa. Suatu kali saya diajar doa Bapa kami, tidak hafal-hafal. Pendeta ini ngomong sama saya, Pak Pendeta, bagaimana caranya doa yang singkat, jelas, padat, beres. Dia ngomong, karena kamu doa Bapa kami tidak hafal-hafal, tak ajari satu doa saja. Dan doa itu saya lakukan seumur hidup saya. Doanya gini, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengi aku. Terima kasih sahabat John Pregador sudah mendengarkan khotbah praktis dari Evangelis Daud Tony. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui khotbah hari ini. Dikatakan seseorang yang mau meninggal, pasti ada tanda-tanda yang aneh, yang positif dari seseorang. Dia akan berbuat baik dan berlaku 180 derajat dari hal-hal yang sebelumnya dia kerjakan. Tentunya dia akan mempersiapkan dirinya untuk pulang kepada Sang Pencipta. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mereka yang pulang kepada Sang Pencipta sudah menyiapkan tempat yang terbaik di sorga? Sudah berhak menerima mahkota atau upah dari apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia? Oleh karena itu, selama kita masih hidup di dunia, marilah kita bekerja dan terus melayani Tuhan. Berilah yang terbaik dalam pelayanan, dalam membantu, dalam hal apapun yang kita bisa lakukan, yang positif kita lakukan. Karena semua itu akan diperhitungkan Tuhan. Evangelis Daud Tony sudah disampaikan bahwasanya ada mahkota yang utama di sorga, yang disiapkan Tuhan bagi mereka yang melayani Tuhan, khususnya penginjilan. Mereka yang penginjilan, mereka yang mati martir, mereka yang mati demi iman mereka, mereka lah yang berhak mendapat mahkota nomor 1 di sorga. Memang di sorga tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan. Alkitab juga sudah beritahu apa saja 5 mahkota itu. Tetapi marilah kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Pastikan selama hidup kita berbuat baik, kita melayani Tuhan,
kita tidak ada serong, kita tidak ada timbangan yang tidak adil dan lain sebagainya. Selama hidup, mari beri yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Sehingga ketika dipanggil, kita sudah siap menerima apa yang menjadi bagian kita. Rasul Paulus mengatakan di Filipi 1 ayat 21, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu." Jadi kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, berarti kita diberikan kesempatan untuk bekerja memberi buah. Karena apa yang kita berikan selama hidup itu akan diperhitungkan menjadi pahala, menjadi upah, bahkan mahkota kemudian di sorga. Jadi bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, karena kita bisa bertemu muka dengan Kristus, Sang Pencipta yang memberikan semuanya untuk kita. Jadi hidup memberi buah, mati adalah keuntungan, karena di sana kita bisa bertemu dengan Bapa di sorga. Terima kasih sahabat John Pregador. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami diberkati melalui pelayanan Evangelis Daud Tony. Kami tahu dan yakin dan percaya sorga itu ada. Ada Firdaus, ada sorga di mana kami akan ditempatkan di sana ketika kami kembali kepada Sang Pencipta. Tuhan, sebelum kami kembali, perkenankanlah kami, berikanlah kami kesempatan untuk berbuat baik dan memberi buah selama hidup, sehingga kami akan mendapat upah, hadiah, dan mahkota di sorga. Terima kasih Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Evangelis Daud Tony, berkati kru yang melayani, serta berkati pendengar setia John Pregador. Demi nama Yesus. Amin.